Berapa harga yang berani Anda bayar jika Anda diberi kesempatan untuk melihat masa depan? Dan yang terpenting, jika Anda bisa melihat masa depan, apakah Anda akan mengambil keuntungan darinya? Atau lagi-lagi Anda akan kehilangan sebuah peluang? Saham yang seharusnya Anda jual, rumah yang seharusnya Anda beli, peluang yang seharusnya Anda ambil, tetapi tidak Anda lakukan. Mau berapa banyak peluang lagi yang akan hilang begitu saja? Mungkin ini adalah kesempatan terakhir Anda. Perhatikan baik-baik. Setiap satu dekade, sesuatu yang amat besar muncul. Di tahun 70-an, zamannya microwave. Di tahun 80-an adalah zaman video tape recorder. Di tahun 90-an, mulai zamannya komputer dan internet. Orang-orang yang jeli peluang di tahun 80-an menjadi jutawan. Mereka yang mengambil peluang di era 90-an menjadi miliarder. Menurut Anda, apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya? Dalam buku larisnya The Next Trillion dan The Wellness Revolution, ahli ekonomi ternama Paul Pilzer menyatakan bahwa industri kesehatan dan kecantikan akan menjadi industri yang menghasilkan triliunan US dollar per tahun. Produk perawatan kesehatan dan kecantikan akan membuat orang-orang lebih sehat, tampil lebih prima, awet muda, dan mencegah berbagai penyakit. Pikirkan ini, mayoritas industri kesehatan bahkan tidak pernah ada puluhan tahun yang lalu. Namun di awal tahun 2000, industri ini mampu mencetak omset 300 miliar US dollar setahun. Dan di tahun 2015, industri ini telah mencetak hingga 1,6 triliun US dollar. Ini berarti kenaikan sebesar 500%. Omset 1,6 triliun US dollar setahun. Berarti 42 miliar rupiah per menit. Sebuah peluang yang luar biasa bagi mereka yang melihatnya. Nah sekarang, mari kita bahas bagaimana Anda dapat terlibat di dalam industri bernilai triliunan US dollar ini. Anda punya 3 pilihan. Pertama sebagai seorang praktisi, kedua membuka pabrik, dan ketiga menjadi distributor. Praktisi seperti dokter, peneliti, dan ahli terapis telah terbukti sebuah profesi yang menghasilkan kekayaan. Itu jika mereka mampu membayar uang kuliah dan mau mengorbankan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari keahliannya. Membuka pabrik adalah sebuah bisnis yang bagus. Jika kita punya modal miliaran rupiah untuk diinvestasikan membangun pabrik, membayar hak paten, riset, ekspedisi, pergudangan, dan karyawan. Distribusi dan retailing? Tepat sekali. Keuntungan terbesar selama 30 tahun terakhir ini berasal dari mereka yang menemukan cara yang lebih baik dalam mendistribusikan produk, bukan membuat produk. Sekali lagi, mendistribusikan produk, bukan membuat produk. Orang-orang seperti Sam Walton, pendiri Walmart, Jeff Bezos, pendiri Amazon.com, dan Jack Ma, pendiri Alibaba.com, memiliki satu kesamaan. Mereka adalah distributor. Sam Walton menemukan cara konvensional dalam mendistribusikan barang yang sudah dikenal konsumen. Tetapi miliarder baru di abad 21 mendapatkan keuntungan dari bisnis distribusi dengan cara memberikan pengetahuan pada konsumen tentang produk baru dan menginformasikan tentang saluran distribusi yang baru. Ini yang disebut konsep distribusi modern yang menggabungkan promosi dan retail secara online maupun offline. Pertumbuhan industri kesehatan terus meningkat dan tak akan terhentikan. Berbeda dengan zaman dahulu, orang-orang dewasa ini lebih peduli akan kesehatan. Mereka ingin hidup lebih baik, ingin tinggal di rumah yang nyaman, mengendarai mobil impian, ingin tetap sehat, awet muda, dan mereka bersedia membayar berapapun untuk itu. Siapkah Anda mengambil bagian dalam tren yang menggiurkan ini? Orang-orang yang menunjukkan video ini kepada Anda dapat menjelaskan lebih dalam lagi tentang model pendistribusian produk kesehatan dan kecantikan dengan sistem yang telah sukses dan terbukti. Model usaha yang dapat Anda mulai secara paruh waktu dari rumah Anda, tanpa modal besar, tanpa pegawai, atau masalah-masalah yang biasa dialami pebisnis tradisional. Sebuah model bisnis yang bisa memberikan hasil puluhan hingga ratusan juta per bulan, trip gratis ke luar negeri beberapa kali dalam setahun, dan berbagai penghargaan lain. Bayangkan, saat ini adalah tahun 1980. Seorang anak muda bernama Bill Gates sedang mencari orang untuk bekerja sama bisnis. Dia berpikir akan ada ledakan permintaan terhadap komputer. Apakah Anda akan melihat itu sebagai sebuah peluang? Ketika Mark Zuckerberg mengundang 5 temannya untuk menjelaskan ide mendirikan Facebook, hanya 2 yang hadir dan mereka menjadi kaya raya bersama Facebook. Kerugian terbesar adalah mereka yang menutup pikiran terhadap ide-ide baru. Apalagi alasan Anda? Satu hal yang pasti,
Jika Anda menonton dan memperhatikan video ini, Anda tidak bisa bilang, "Saya tidak tahu." Saat anak cucu Anda bertanya tentang tren besar di awal abad 21, apa yang akan Anda ceritakan kepada mereka? Apakah Anda akan menjelaskan bagaimana Anda mengambil bagian dan menikmati kemakmuran di era tersebut? Atau Anda akan menjelaskan bagaimana Anda kehilangan peluang tersebut? Statistiknya nyata, trennya nyata, waktunya juga nyata. Mau berapa banyak peluang lagi yang lepas dari Anda begitu saja? Apapun yang Anda lakukan sekarang, jangan lewatkan yang satu ini. Segera hubungi rekan yang memberikan video ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.